It's in Christ. It is in Christ. Waktu saudara mau tahu siapa dirimu, harus lihatnya di mana? Di dalam Kristus. Bukan di dalam apa kata orang, bukan di dalam apa pengalamanmu, apa yang terjadi di hidupmu, tapi dalam Kristus. Amin. Cek dirimu di dalam Kristus untuk tahu siapa dirimu dan apa yang kamu harus buat di tahun ini. Kamu harus kenal siapa kamu. Saudara tahu, nggak dibilang it is in Jesus. Ini perjanjian baru, tapi it is in Christ. Kristus, bicara Yesus yang punya tugas menebus saudara mati di atas kayu salib. Jadi saudara harus lihat dirimu, lihat kayu salib. Lihat apa yang Tuhan kerjakan buat kamu. Maka kamu tahu apa yang harus kamu buat. Biar saya kasih tahu siapa dirimu di dalam Tuhan. Kamu orang yang disayang Tuhan. Di mata Tuhan kamu berharga. Kamu orang yang dibela sama Tuhan. Kamu orang pilihan, bukan orang buangan. Amin. Kamu biji matanya Tuhan. Di mata Tuhan kamu segalanya. Itulah kamu dalam Tuhan. Kalau kamu tahu kamu orang kudusnya, saya ulang, kamu orang kudusnya Tuhan. Yang percaya bilang amin. Karena kalau kamu tahu kamu orang kudusnya Tuhan, kamu tahu apa yang harus kamu perbuat ketika ada godaan dosa. Kamu orang kudusnya Tuhan. Kamu gak mungkin kalah sama dosa. Saya orang kudusnya Tuhan. Saya berkemenangan. Amin. Waktu saudara tahu, saudara orang yang dipelihara Tuhan. Sama-sama bilang, saya orang yang dipelihara Tuhan. Kalau kamu tahu, kamu orang yang dipelihara Tuhan. Di kantor ada godaan untuk korupsi. Kamu tahu apa yang harus kamu buat. Kamu gak akan korupsi. Karena kamu percaya Tuhan memelihara hidupmu. Amin. Dan kamu akan masuk dalam tokoh-tokoh iman, catatan tokoh-tokoh iman nanti di sorga. Yang percaya bilang amin. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya harus tahu siapa diri saya. Menurut Tuhan, bukan menurut orang, bukan menurut tetanggamu. Ada tokoh iman di Ibrani 11, namanya Yefta. Kalau saudara searching pakai Alkitab online, Alkitab di handphonemu, cari Yefta, saudara akan ketemu di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. Pertama kali kita ketemu kata Yefta. Tapi waktu kita ketemu kata Yefta, dia belum buat apa-apa. Dia belum perang, dia belum mengalahkan musuh, dia belum buat apa-apa. Tapi Alkitab menulisnya begini, memperkenalkan tentang Yefta. Silakan kita baca sama-sama, 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Dia belum buat apa-apa nih. Nanti dia ketemu musuh nih. Waktu dia ketemu musuh, apa yang melekat di hatinya? Menurut Tuhan dia pahlawan gagah perkasa. Menurut teman-temannya dia anak perempuan nakal. Menurut Tuhan dia akan jadi pahlawan dan dia akan mengalami kemenangan. Itu menurut Tuhan. Tapi menurut teman-temannya dia anak sial. Dia anak perempuan sundal. Dia nggak mungkin menang. Ada kutuk di hidupnya, pasti kalah. Menurut Tuhan dia masuk hitungan untuk ngalamin kemenangan dan berkat. Tapi menurut lingkungannya, menurut kelahirannya, dia nggak masuk hitungan. Dan saya percaya kalau saudara baca kisahnya Yefta terus ke bawah, Yefta ketemu musuh menang, Yefta ketemu musuh menang, Yefta ketemu musuh menang. Karena yang melekat di hatinya bukan kata temannya, bukan kata orang tentang hidupnya, tapi kata Tuhan tentang hidupnya. Supaya di 2026 ini, biarlah yang melekat di hatimu, di pikiranmu. Mungkin kau pernah gagal, belasan kali gagal, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, identitasmu bukan kegagalan. Kegagalan hanyalah peristiwa yang terjadi, tapi identitasmu, engkau orang yang menang di dalam Tuhan. Kemenangan sudah Tuhan bayar di atas kayu salib buat hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Waktu engkau tahu orang yang berkemenangan, saya percaya kegagalan gak bisa menghentikanmu. Kamu akan coba lagi dan kamu akan alami kemenangan. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya orang yang disayang Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya orang yang ditolong Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya orang yang didukung Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya segalanya buat Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya orang yang berkemenangan bukan kalah. Terjadilah 2026, kau bisa melangkah, masuk dan melihat berkat Tuhan di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus.